Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan GMI Kanaan Medan Selatan pada hari ini Kamis 13 Februari 2025. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang hidup, yang selalu memberkati kami. Pada hari ini Tuhan, kami ingin dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati kami, ajarkan kami untuk memahami dan mengerti apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan mengarahkan kami. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Saya memohon kepada seluruh jemaat untuk membaca secara keseluruhan firman Tuhan. Saya membaca ayat yang ke-16. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Amin. Tema kita hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada pepatah mengatakan, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Secara harfiah, pepatah ini berasal dari dunia pertanian. Dalam konteks pertanian, petani yang menanam atau menabur benih yang baik, merawatnya dengan cermat, dan memberi perhatian yang cukup akan menuai hasil yang baik. Maksud dari pepatah ini juga dalam bentuk penggambaran hukum yang paling sederhana tentang apa yang akan terjadi pada hidupmu ke depannya. Semua tergantung dari apa yang kamu lakukan pada hari-hari sebelumnya. Nah, sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan, ada baiknya kita berpikir dulu apakah yang akan kita lakukan dan ucapkan membawa dampak yang baik ke depan atau tidak. Inilah waktunya kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik. Hidup ini adalah kesempatan untuk menabur yang baik sehingga kita dapat menuai yang baik juga. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tentang Yeremia mengingatkan Yehuda, yaitu agar jangan tinggi hati. Mereka harus mendengarkan Tuhan, beribadah, dan memuliakan namanya. Sebenarnya dosa apa sih yang telah dilakukan mereka di mata Tuhan? Dosa mereka adalah mereka terus-menerus melanggar perintah dan hukum Tuhan. Mereka sering berbuat dosa dengan menyembah berhala, tidak mempedulikan peringatan dari para nabi, bahkan sering berlaku tidak adil, khususnya terhadap orang-orang miskin dan tertindas. Yeremia menegaskan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat, berubah perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kehendaknya. Bila kesempatan bertobat diabaikan, Tuhan pasti mendatangkan hukuman dan penderitaan yang tidak dapat dielakkan. Yeremia mengatakan bahwa ketika kesempatan berlalu, dalam sekejap semua kebanggaan, kejayaan, kekuasaan, dan harapan akan hancur. Itulah yang dialami Yehuda. Kerajaannya runtuh dan rakyatnya dibawa ke pembuangan Babel sebagai tawanan Babel. Itu upah untuk mereka yang melupakan Tuhan dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nats ini mengajarkan kepada kita untuk bertobat selagi masih ada kesempatan, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Yehuda menabur kejahatan, maka yang mereka tuai adalah hukuman dan penderitaan, dibuang ke Babel. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Allah sangat membenci ketidaktaatan anak-anaknya, tetapi Ia juga adalah Allah yang Maha Pengampun terhadap anak-anaknya yang mau bertobat dari dosa-dosanya. Jika kita melakukan dosa, bertobatlah dan kembalilah ke jalan kebenaran Tuhan. Isilah hidup kita ini dengan berbuat baik dan mengucapkan kata-kata yang baik, yang membangun, memberikan semangat, dan menularkan hal-hal yang baik, hingga itu akan menular ke yang lainnya. Sadarlah bahwa kita tidak lama hidup di dunia ini. Mentransformasi diri sendiri ke arah yang berkenan di hadapan Tuhan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan circle pertemanan kita, baik itu di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Karena itu, berubahlah semakin baik. Taburlah yang baik, maka kita akan menuai yang baik juga. Seperti firman Tuhan yang mengatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 7b, yaitu Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang telah menyapa kami melalui firman-Mu, yang mengingatkan kami untuk mengisi hari-hari kami dengan takut akan Tuhan dan hidup di dalam berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami boleh membawa arti bagi sesama kami. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu pada satu hari ini dalam kegiatan pekerjaan dan juga aktivitas mereka Bapa. Engkau berkati, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Tambahkan hikmat, tambahkan kesehatan. Engkau melangkah bersama seluruh jemaat-Mu mengarungi satu hari ini Tuhan. Biarlah kebaikan, damai sejahtera, sukacita biarlah Tuhan yang mencurahkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena satu usia Engkau berikan kepada Bapak Almudin Parsauran Panggabean yang genap usianya 66 tahun. Begitu juga dengan saudara kami Samuel Manurung yang genap usianya 25 tahun. Kiranya Tuhan semakin memberkati, semakin memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita, damai, sejahtera. Dan apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi harapan mereka, biarlah terkabul di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang jauh ataupun yang dekat, dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa jenjang pendidikan mereka, dalam masa mencari pekerjaan, ataupun Tuhan yang menantikan pasangan hidup, ataupun juga Tuhan yang menantikan keturunan bagi mereka. Berkati anak-anak kami, kiranya mereka Tuhan melaksanakan ataupun melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berikanlah hikmat, lindungi mereka Tuhan, biarlah mereka dapat membawa kabar kasih sukacita kepada sesama. Pakai anak-anak kami, biarlah harapan mereka, kerinduan mereka boleh Tuhan jawab dan Tuhan balas bagi mereka semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang di dalam masa kelemahan tubuh jasmani mereka Tuhan. Engkau jamah tubuhnya Tuhan yang sakit, Engkau pulihkan. Tiada mustahil di hadapan Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib yang agung. Kami mohon campur tangan dan kekuatan Tuhan mengalir atas tubuh jasmani mereka, menguatkan dan memampukan mereka melihat kasih Tuhan melalui kesembuhan yang Tuhan alirkan bagi mereka. Kuatkan dan mantapkan, kuatkan juga keimanan mereka Tuhan. Percaya kepada kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah doa permohonan kami kepadamu Tuhan. Sempurnakanlah doa kami yang kami alas di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.